Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di dalam gorong-gorong raksasa di bawah Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hari ini saya memang ingin mengajak Anda menjelajahi kembali proyek saluran drainase sepanjang Jalan R.A. Kartini sampai Jalan Ciputat Raya, persis depan Madrasah Aliyah Negeri MAN 4, di mana proyeknya sudah kelar 100%. Yang pekerjaan ini kan tadinya harusnya sepanjang 638, lalu kemudian perkembangan bahwa permasalahan izin, lebih tepat ke teman-teman PUPR, kelihatannya ada hambatan. Namun begitu kita survei kembali ke lapangan, kelihatannya menemui jalan keluar yang bagus. Kita ketemu di tengah, setelah kita susurin setengah berikutnya itu bagus. Jadi pada akhirnya kami dapat 331 meter menuju hilir Aramco yang terakhir, dan itu mulus masuk ke Kali Pesanggerahan. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar mengingatkan, proyek saluran drainase di Jalan R.A. Kartini sampai Ciputat Raya ini merupakan proyek permintaan warga sekitar, di mana selama bertahun-tahun selalu saja terdampak banjir. Menurut sejumlah ketua RW, warga sudah meminta agar proyek ini direalisasikan sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun baru terrealisasi pada saat Heru Budi Hartono menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Wilayahnya banjir sekali karena kami itu RW 10 ada di bawah dan kami bersurat sudah dari sejak Pak Jokowi jadi gubernur, tidak ada tanggapan. Kemudian Pak Ahok ada tanggapan surat kedua kali, dan juga Dinas SDA Provinsi DKI, Pekerjaan Umum DKI, ya sampai sekarang tidak ada tanggapan. Alhamdulillah sekarang kami dapat terlaksana dan mengucapkan terima kasih. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum proyek gorong-gorong raksasa ini dijalankan, kondisi wilayah sekitar memang parah alias selalu banjir. Berikut kesaksian 3 ketua RW yang Jelajah Jakarta wawancarai. Surutnya cukup lama, banjir sampai 2 meter di penghuni RT 13 dan RT 12. Karena diakibatkan tuh Aramco depan Bakti Mulya Jalan Kartini tertutup lumpur, dan juga yang bak kontrolnya tertutup kena overlay jalan. Jadi kita tidak tahu seperti apa. Kemudian di lampu merah Fedek ini hancur bokapet yang di bawah lampu merah. Berkat program ini, wilayah yang sebelumnya mengalami banjir, khususnya di RW 10 dan RW 13, sekarang sudah kita tidak temukan lagi. Alhamdulillah, kami kemarin tanggal 3 hari Minggu sudah survei dan pakai jas hujan reda kita turun. Kita kontrol depan Sekolah Bakti Mulya Jalan Kartini, sudah saya foto video. Kemudian depan MAN ini yang jalur airnya di persis di DMJ, daerah milik jalan tol, sudah lancar langsung ke Kali Pesanggerahan. Sebelum saluran ini dibuat atau jadi, itu wilayah di RW 010 itu tergenang. Nah, ini menjadi catatan ya, warga setempat keluh kesahnya terjawab sudah. Sekarang sama di wilayah RW 13 tuh, di kawasan elit Pondok Indah ini banjir Pak. Iya, ketika hujan lebat gitu. Ya, sekarang sudah tidak ditemukan lagi gitu. Ini hasil investigasi kami, laporan dari warga bahwa setelah saluran ini jadi, keluhan-keluhan tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Ya, tadi ada laporan cerita, ya memang ada genangan, tapi sesaat itu langsung turun gitu. Beda dulu, kalau dulu tergenang Pak. Ya, ini jadi momok lah ya. Wilayah di dataran yang tinggi, jauh dari sungai, tapi banjir gitu Pak. Semenjak
program ini dibuat, keluhan tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Alhamdulillah, Pak. Kondisi wilayah RW 07 hanya terdapat pada RT 3. Karena RT 3 ini merupakan kantong air dari komplek PU, dari jalan tol ini muaranya di sana. Karena air yang dari selatan maupun yang dari barat, dari timur numpuk di RW 7 pusatnya. Maka kalau biasa-biasanya hujan sedikit aja RT 3 RW 7 itu airnya sampai semeja makan, itu hujan sedikit. Kalau hujan deras ternyata warga RW 07 naik ke atas ke tempat penampungan kayu, begitu. Jadi gitu. Nah sekarang setelah adanya drainase ini, alhamdulillah air hujan curah hujan yang banyak sekalipun langsung bisa lewat saja, cuma numpang lewat, tidak lagi ngendap dulu di situ. Memang waktu hujan deras kemarin cukup naik, cuma begitu hujan reda ya langsung reda begitu. Jadi cepat sekali, lain seperti kemarin harus hari, 2 hari, 3 hari. Sampai sekarang hujannya berhenti, ya airnya juga cukup hilang juga, ikut bawa arus sana gitu. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini kebetulan kedatangan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin. Beliau rencana akan meninjau langsung lokasi gorong-gorong raksasa. Namun sebelum turun ke gorong-gorong raksasa ini, Pak Wali Kota Jakarta Selatan ini diberi info terlebih dahulu oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta Selatan, Pak Santo, mengenai proyek saluran drainase di Jalan RA Kartini sampai Jalan Ciputat Raya Jakarta Selatan. Izin Pak Wali, ini kondisi existing sebelum kita laksanakan pekerjaan ini di RT 13 RW 10, ini kejadian banjir, dan juga nih di Gedung Hijau RT 2 13 juga nih posisi kebanjiran juga, termasuk di Gedung Hijau RT 7 RW 13. Alhamdulillah sini tidak ada genangan lagi Pak, jadi di jalan itu udah nggak ada air lagi Pak. Saluran gorong-gorong ini mengempis Pak, akhirnya dampaknya apa ya? Ini ya ada air di sini Pak, di RW 13, RW 7, 10 Pak. Ini kalau si komplek PU 10 Pak. 10. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Wali Kota Jakarta Selatan kemudian menuju ke manhole, di mana menjadi titik peserta yang akan turun ke gorong-gorong raksasa di bawah Jalan Ciputat Raya dan RA Kartini. Sebelum turun ke gorong-gorong melalui tangga manhole, nampak Pak Yosua mengenakan alat pelindung diri APD. Sobat Jelajah Jakarta, yang turun melalui tangga manhole ini adalah Pak Munjirin. Wah, ada keisian mantap. Oleh Pak Rukdin Sialagan selaku kontraktor pelaksana PT Duta Kreasi Indah, kontraktor yang membangun gorong-gorong raksasa ini, Pak Munjirin diberikan sejumlah info mengenai proyek yang sudah dikerjakan dan selesai 100% ini. Udah ke bawah semua, udah mampet ya, gimana nggak banjir? Malah tingginya itu sama deh, volumenya sama dengan bloknya itu, yang tanah. Berarti udah nggak ada air yang keluar sampai cuma paling dikit ya rembusannya. Paling adanya di Menpoli. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah proyek box culvert raksasa atau gorong-gorong raksasa di Jalan RA Kartini sampai Jalan Ciputat Raya ini sukses dalam mengendalikan banjir di wilayah sekitar. Warga yang diwakili oleh para RW sangat berterima kasih sekali dengan terrealisasinya proyek gorong-gorong raksasa ini. Ucapan terima kasih
kepada seluruh jajaran instansi, Bapak Lurah, Bapak Rizky Januar, Bapak Camat Kebayoran Lama, Bapak Iwan Kasantoso, serta Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Munjirin, serta semua lembaga instansi yang telah membantu mensukseskan program drainase di lingkungan kami. PHB Grafika itu Pak yang ujung sana, ya, itu 331 meter dari sini Pak. Nah ini terkonek ke alamnya yang lama Pak. Ini yang lama yang seperti ini. Ini yang masih agak berbunyi ya. Betul. Kalau di sana dia udah gepeng, dikit Pak. Ini sampai ini Sanggrahan. Kali Sanggrahan, sekitar 300 meteran lagi. Iya, di pinggir tol persis Pak. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya, Camat Kecamatan Kebayoran Lama, Pak Iwan Kasantoso, dan Lurah Pondok Pinang, Pak Rizky Januar. Dan himbauan saya terakhir ini, mudah-mudahan himbauan kami RW 10 terhadap RW 7 supaya ada sinergitas kerjasama, jangan membuang sampah atau barang bekas di jalur PHP yang mepet RW 10 dan RW 7. Ya, jadi kita sambil menyiapkan acara ini sebetulnya kita interaksi juga dengan RW 7, RW 8, RW 10, dan RW 13. Nah, seperti contoh yang di belakang nih bisa kita lihat ada sebelumnya ini ya banjir di sisi atas. Kemudian sisi bawah ini paskanya setelah tersambung 331 meter salurannya itu memang sudah menunjukkan hasil, artinya dari segi outcome juga sudah mulai ketemu hasilnya gitu. Sobat Jelajah Jakarta, saluran drainase sudah mantap, air mengalir tanpa hambatan, banjir pun sudah lenyap. Nah, yang menjadi perhatian atau PR nih adalah kebiasaan membuang sampah. Sebab gara-gara sampah, aliran air bisa tersumbat dan akhirnya bisa banjir lagi. Ya, pesan saya sih khusus semua warga yang berkaitan dengan kali, saluran air itu baik di RW 10, RW 7 dan jalan raya tol segala macam juga hindari pembuangan sampah melalui jalur sungai. Cuma satu-satunya karena nanti sampah-sampah itu akan bermuara di wilayah RT 3, sampah di situ baru diangkat PPSU, biasanya begitu. Nah, kalau warga memang sudah sadar tidak membuang sampah lagi melalui sungai, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Pesan saya sekali lagi, khusus pengguna atau yang dilalui sungai itu memperhatikan cara membuang sampah dan kebersihan sungainya, itu aja. Yang disarankan oleh beliau adalah sampah ya, karena permasalahan banjir utamanya itu kan ketemunya sampah sama sedimen. Nah, kalau faktor yang pertama sedimen ini adalah pengaruh dari erosi tebing, itu utamanya kayak di Bogor, di erosi. Nah, ini cuman kan karena kita di Jakarta itu nggak terlalu banyak, artinya sedimentasinya bisa dibilang minor. Yang major itu adalah si sampah sebetulnya. Nah, sampah ini ketika kita ngelok, nah ini yang menjadi sebetulnya tantangan tersendiri. Nah, ini sebenarnya kita harus kolaborasi juga dengan teman-teman seperti yang saya sampaikan waktu kita di Waduk Joe, bahwa sebenarnya sampah ini harus di-manage betul. Jadi sebelum masuk ke kali ataupun kan kita kelolanya itu harus benar-benar ditahan di bagian terdepan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kembali proyek box culvert atau gorong-gorong raksasa di Jalan RA Kartini sampai Jalan Ciputat Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sudah kelar 100% ini. Semoga informasinya bermanfaat. Support terus Jelajah Jakarta yang selalu menghadirkan liputan-liputan keren mengenai sebagian pembangunan di Jakarta dan sekitar. Jangan lupa like, komen yang positif, dan yang belum subscribe dulu. Terima kasih, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dua. Ada juga yang segini, mau dipasang.